semua kan? Kita bertemu lagi nih di ibadah sekolah minggu GMI Makedonia, Jakarta. Kita mau bersyukur karena ada matahari, burung-burung, semuanya kita lihat di pagi hari. Nah, oleh karena itu kita mau nyanyi lagu dari Terbit Matahari. Biarlah nama Tuhan dipuji, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, kita udah memuji Tuhan tadi. Kita mau doa pembukaan dipimpin oleh Kakak Kim. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Tuhan kiranya berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, gimana setiap hari pasti di rumah senang kan? Nah, oleh karena itu kita mau nyanyi lagu di sini senang, di sana senang. Di sini senang.
I love you, Jesus. Nah teman-teman, kita ada program baru nih, kamu perlu tahu. Thomas Alva Edison. Oh gitu. Oh, hai, aku lagi baca buku tentang Thomas Alva Edison nih. Kalian tahu nggak Thomas Alva Edison? Kita bahas yuk. Jadi pada tahun 20 Oktober 1879 Thomas Alva Edison berhasil menciptakan lampu. Coba sekarang kalian lihat ke atas. Iya, yang ada di atas kalian itu penemuan Thomas Alva Edison. Kalian tahu nggak berapa banyak Thomas Alva Edison gagal? Ada yang bilang Thomas Alva Edison gagal 999 kali dan berhasil pada kali ke-1000. Tapi di internet banyak juga yang bilang Thomas Alva Edison gagal 100 kali, 300 kali, 700 kali, 1000 kali, 10.000 kali. Bahkan ada yang bilang Thomas Alva Edison ini gagal sampai 20.000 kali. Oke, hari ini kita lagi nggak membahas tentang berapa banyak Thomas Alva Edison gagal. Tapi yang jelas adalah Thomas Alva Edison gagal lebih dari sekali dan dia terus-menerus mencari caranya supaya dia bisa berhasil menciptakan lampu. Aku suka banget nih kata-kata Thomas Alva Edison yang ini. Banyak kegagalan dalam hidup. Mereka tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. Jadi ini mengajarkan kita, sebelum kita berhasil, sebelum kita sukses, jangan menyerah. Hari ini kita belajar dari Thomas Alva Edison supaya jangan menyerah. Nah teman-teman udah tahu kan tentang Thomas Alva Edison itu siapa? Nah kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah kita mau nyanyi lagu Kapanpun. Depan gemilang menjadi milikku.
jadi pembelaku, takut kan hari depan. Kapanpun Yesus selalulah berada di sampingku. Kapanpun, pastilah ku tak sendiri. Kapanpun Yesus selalulah berada di sampingku. Kapanpun, pastilah ku tak sendiri. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Tante Maria di sekolah minggu kita. Nah, Tante Maria mau cerita, temanya tentang tetap cinta Yesus. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Semua yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa hari ini, hari Minggu, kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bersuka cita. Dan saat ini kami semua anak-anak sekolah minggu maupun di rumah masing-masing ingin mendengar firman Tuhan. Berkati Tante Maria, berkati semua anak-anak yang sedang melihat tayangan ini dalam mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Tante Maria akan bercerita tentang tetap cinta Yesus. Di Kanaan ada seorang bapak yang mempunyai anak 12 orang laki-laki. Yang ke-11 bernama Yusuf. Nah, kalian perhatikan, ingat anak pertama namanya Ruben, yang terakhir yang ke-12 namanya Benyamin, yang ke-11 namanya Yusuf. Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Karena itu ia memberi Yusuf sebuah jubah yang indah sekali. Tetapi lihat, saudara-saudara Yusuf yang lain sangat iri kepadanya dan berusaha untuk melenyapkan Yusuf. Pada suatu hari, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk pergi mencari saudara-saudaranya. Setelah Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, apa yang diperbuat mereka terhadap Yusuf? Adik tahu, mereka menjual Yusuf kepada pedagang-pedagang Midian yang lewat di tempat itu sebagai budak. Wah, kejam ya kakak-kakaknya Yusuf. Karena iri hati, mereka menjual Yusuf. Sesampainya di Mesir, pedagang Midian itu menjual Yusuf kepada Bapak Potifar, kepala pengawal Raja Firaun. Lihat, di Mesir Yusuf bekerja di rumah Potifar. Tapi lihat adik-adik, wajahnya istri Potifar itu, dia tidak baik dan dia berbohong. Maka karena istri Potifar itu, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara adik-adik, Yusuf bertemu dengan juru minuman raja dan juru roti raja. Dan juga Yusuf mengartikan mimpi mereka. Kita lihat adik-adik,
setiap saat berdoa. Dia rajin berdoa adik-adik walaupun di dalam penjara. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi di dalam istana raja. Di dalam istana raja, Raja Firaun memiliki mimpi yang tidak dimengertinya. Ia mengumpulkan semua orang-orang yang ahli dalam mengartikan mimpi, tetapi mereka juga tidak dapat mengartikan mimpi Raja Firaun tersebut. Lalu Raja Firaun memanggil Yusuf dan menyuruhnya untuk mengartikan mimpinya. Yusuf mengartikan dan menjelaskan mimpi Raja Firaun dan mengusulkan untuk memilih seseorang yang dapat dipercaya untuk mengatur keadaan perekonomian bangsa Mesir pada saat itu. Nah, adik-adik, Raja Firaun memilih Yusuf dan mengangkatnya menjadi penguasa di seluruh tanah Mesir, dan semua penduduk tanah Mesir tidak terkena bencana kelaparan yang terjadi pada masa itu. Karena apa tahu adik-adik? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Nah, ini juga ayat hafalan kita semua baca ya di rumah ya. Alamatnya dulu baru ayatnya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, adik-adik, mungkin hari ini dan hari-hari yang kemarin adik-adik tuh merasa sedih, merasa bosan, merasa kesal, merasa kecewa karena pandemi ini, karena pandemi COVID ini belum berakhir. Kita nggak bisa ke gereja, kita nggak bisa sekolah minggu, kita nggak bisa memuji Tuhan di sekolah minggu. Dan juga lihat, kita nggak bisa les musik, kita nggak bisa les piano, kita nggak bisa les penyanyi, apalagi kita nggak bisa les bola. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan juga lihat, kita nggak bisa bermain dengan teman-teman di rumah karena kita harus ada di dalam rumah. Kita menjaga jarak dengan orang lain. Terus yang lain lagi, yang lebih gak enak lagi, kita nggak bisa lagi ke sekolah, kita nggak bisa bermain, kita nggak bisa belajar dengan teman-teman di sekolah. Sedih nggak? Kecewa nggak? Nah, tetapi kita mau belajar dari Yusuf. Yusuf itu taat, dia setia, dia percaya kepada Tuhan atas segala yang dialaminya. Dia dijual, dia jadi budak, terus dia dipenjara. Tetapi lihat apa yang Tuhan perbuat. Tuhan memberikan yang terbaik untuk dia, untuk Yusuf, karena Yusuf takut akan Tuhan, karena dia percaya akan Tuhan. Tugas kita semua adalah dengan berdoa untuk bangsa dan negara kita supaya pandemi ini bisa berlalu. Kita juga dapat berdoa untuk teman-teman kita di rumah, teman-teman kita di sekolah, teman-teman di gereja, agar mereka semua sehat. Kita juga harus tetap rajin belajar, tetap rajin berdoa, tetap rajin baca Alkitab. Kita percaya kepada Tuhan bahwa semuanya ini akan berlalu. Nah, tema kita hari ini tetap cinta Yesus. Jadi setiap hari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tetap cinta Yesus. Kita gak bisa kemana-mana, tapi tetap cinta Yesus. Gak bisa main, ataupun kita lagi sakit, tetap cinta Tuhan Yesus. Nah, kita mau berdoa ya. Sekalian kita mau menutup sekolah minggu kita. Hari ini kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar. Kami belajar dari kisah kehidupan Yusuf bahwa dia percaya kepada Tuhan, dia taat, dia setia, dia tetap hidup dalam takut akan Tuhan walaupun hal-hal yang terjadi dalam hidupnya begitu buruk, begitu menyakitkan, begitu menyedihkan. Tuhan Yesus sudah memberkati kami semua melalui firman Tuhan. Dan biarlah situasi yang terjadi saat ini, kami dapat belajar untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap mencintai Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus,
Engkau juga sudah memimpin sekolah minggu kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah berdoa, bahkan kami boleh memiliki pengetahuan yang baru tentang seorang tokoh di dunia ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Terima kasih, dan biarlah berkat Tuhan tetap tercurah dalam kehidupan kami. Berkati papa mama kami dalam aktivitas mereka, dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.